Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Baik. Kalau sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, silakan salah satu dipimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Yang kedua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya hari ini
beliau meminta ketika kalian berdiskusi, ketika teman kalian sedang menyampaikan pendapat, maka sikap kalian juga harus menghargai teman yang sedang menyampaikan pendapatnya. Kalau nanti temannya kok pendapatnya tidak sesuai dengan keinginan kalian, tidak sependapat kalian dengan pendapat teman kalian, ya nanti silakan kalian kalau mau menyangga, tapi harus dengan bahasa yang bagaimana? Iya, yang sopan, yang santun, sehingga temannya nanti tidak tersinggung. Sepakat? Oke. Baik anak-anak, di sini nanti pembelajarannya masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu berkaitan dengan perubahan materi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama itu di sini peserta didik dapat menganalisis perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya nanti kalian bisa tahu perubahan yang terjadi di alam itu nanti bisa masuk ke kategori perubahan materi yang mana. Perubahan materi ada berapa? Ya, ada 3 ya. Fisika, kimia, sama biologi. Kalau fisika sudah kita pelajari kemarin, nah hari ini nanti kalian akan belajar menganalisis perubahan kimia sama biologi. Terus tujuan yang kedua di sini peserta didik dapat mengidentifikasi masalah terkait perubahan materi dalam industri perikanan. Karena jurusan kalian itu nautika kapal penangkap ikan, jadi otomatis nanti kalian akan ketemu sama industri perikanan. Nah, di industri perikanan itu nanti kalian akan menjumpai banyak sekali fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perubahan materi. Baik nanti ketika kalian sedang magang di laut atau nanti kalian sedang ada di perusahaan perikanan. Jadi nanti ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Yang ketiga di sini peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Nanti yang saya sampaikan tadi. Jadi nanti Buleta akan memberikan kasus ke kalian. Nanti silakan kasus itu kalian pecahkan dengan teman sekelompok kalian secara berkolaborasi. Yang namanya kolaborasi berarti kalian harus bekerja sama
itu kalau dilihat jelek. Ada coklat-coklatnya. Karatan, benar ya? Jadi nanti kita akan belajar berkaitan dengan kenapa kok kapal itu bisa karatan. Apa ada yang sudah tahu di sini kira-kira kenapa kok kapal? Ya mungkin bisa jadi karena sering terkena air asin. Bisa.
Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Dah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Nah, masing-masing kelompok silakan bisa dicek HP-nya. Sekarang HP-nya dikeluarkan. Di sana sudah saya kirim untuk LKPD-nya. Silakan bisa kalian cek. Ini juga Bu Retno sudah ngeprint. Nanti yang tidak punya kuota silakan bisa baca pakai lembar yang sudah saya print ini. Kelompok 1. Kelompok berapa ini? Kok 3 masih korosi. Kelompok 1. Materinya 1. Ya, sini kelompok 4. Sini kelompok berapa? 5. Sini kelompok 5. Baik, dilihat dulu ke depan semua. HP-nya ditaruh dulu. Sudah. Jadi nanti silakan petunjuknya, LKPD-nya ada di kertas ini. Atau yang bawa HP silakan bisa nanti dibuka di grup kelas. Itu ada 2 LKPD. Kalian sesuaikan dengan LKPD yang kalian dapat. Kelompok 1 sampai kelompok 3 itu nanti kalian akan membahas tentang korosi kapal. Sedangkan kelompok 4 sampai kelompok 6 kalian akan membahas tentang pembusukan ikan. Terus ini juga ada lembaran yang sudah kalian terima ada 2 ya. Yang satu bundle itu LKPD, yang satu bundle itu adalah bahan ajar. Nanti bisa kalian gunakan juga untuk mencari referensi sesuai dengan yang kalian butuhkan. Sekarang Bu Retno jelaskan terkait dengan LKPD, terkait dengan kasus yang akan kalian bahas di masing-masing kelompok. Sudah disimak, bisa dibuka dulu di grup atau dilihat di kertas yang sudah kalian terima. Waktu diskusi kalian nanti hanya 30 menit. Jadi nanti silakan kalian manfaatkan waktunya. Terus silakan kalian baca LKPD yang sudah kalian terima. Pertama di sana ada tujuan pembelajaran, ada pendahuluannya, silakan kalian baca. Terus langkah kerjanya itu yang perlu kalian amati. Sudah diamati, itu silakan kalian baca dulu kasusnya. Sudah selesai dibaca kasusnya. Silakan kalian buka soal nomor 2. Jadi nomor 1 kalian baca dulu kasusnya. Nomor 2, diskusikan dalam kelompok penyebab terjadinya korosi atau terjadinya pembusukan ikan. Nah, itu kalian nanti silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Yang ketiga, catat faktor-faktor yang menyebabkan korosi pada kapal dalam tabel berikut ini. Jadi nanti silakan kalau sudah ketemu faktornya apa saja yang menyebabkan terjadinya korosi maupun pembusukan ikan, silakan nanti kalian tulis di situ. Nah, didengarkan dulu. Ditulis penyebabnya apa, terus dikasih penjelasan singkat. Paham sampai sini? Nah, yang keempat, diskusikan dalam kelompok apa saja dampak korosi terhadap kapal dan bagaimana korosi mempengaruhi keselamatan dan biaya operasional. Itu juga nanti silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, dipecahkan, terus nanti jawabannya ditulis. Yang kelima,
diskusikan dalam kelompok solusi untuk mencegah atau memperlambat korosi kapal maupun pembusukan ikan. Setelah itu, nanti jawabannya kalian masukkan di soal nomor 6. Tuliskan ide solusi yang kalian temukan dalam tabel. Sampai sini selesai, paham? Nah, kalau sudah nomor 6 selesai, berarti kamu nanti baca lagi dari pembahasan yang sudah kalian bahas dengan teman kalian terkait dengan faktor, terkait dengan dampak, terkait dengan solusinya, itu kamu baca kembali, terus kamu simpulkan. Jadi di nomor 7 itu nanti kalian akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya nanti meliputi 3 poin. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan apa saja, korosi kapal apa, pembusukan ikan apa. Yang kedua, solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu solusinya yang tadi sudah kalian sebutkan tadi, silakan dimasukkan kembali. Terus bagaimana penerapan solusi tersebut dapat menjaga umur dan keselamatan kapal, itu bagi yang kapal. Kalau yang bagi ikan berarti kesimpulannya bagaimana solusi tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan mengurangi kerugian bagi nelayan. Itu untuk kesimpulan. Sudah selesai? Nah, kalau sudah, nanti setelah kalian sudah selesai sampai di kesimpulan, kalian lanjutkan di refleksi. Jadi untuk refleksi ini, kalian menilai diri kalian sendiri. Setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, setelah kalian tadi memecahkan permasalahan, kira-kira yang pertama, apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini tentang perubahan materi? Itu dituliskan. Kalian sudah mempelajari tentang apa? Yang kedua, bagaimana cara kalian bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok? Ketika kalian diskusi itu kerjasama kalian bagaimana? Apakah kalian kompak? Apakah ada yang tidak mengerjakan? Apakah kalian kesulitan berkomunikasi dengan temannya? Silahkan disampaikan. Yang ketiga, bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan pendapat dalam kelompok saat mencari solusi? Ini juga silakan nanti kalian ceritakan. Di sini bisa dipahami? Oke. Nanti untuk membantu kalian memecahkan masalah, silakan kalian bisa menggunakan sumber belajar yang sudah saya cantumkan di LKPD. Ada video, ada teks jurnal, itu bisa kalian baca. Klik saja linknya. Nanti kalian masuk ke grup, dibuka LKPD PDF-nya, terus kalian klik linknya, nanti akan nyambung ke situ. Atau bisa kalian buka buku paketnya juga. Kalian juga bisa nanti membaca dari sumber lain, baik teks maupun nanti lihat video selain yang Bu Retno cantumkan di sumber belajar yang sudah ada di LKPD. Jadi silakan kalian bisa memanfaatkan media kalian, HP kalian untuk mencari solusi pemecahan masalah dari yang akan kalian bahas. Yang penting kalian di sini bisa memahami apa yang sedang kalian kerjakan. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Waktu kalian diskusi nanti 30 menit. Terus setelah diskusi selesai. Nah, oke. Laporannya sekarang. Laporannya di sini kalian nanti bisa menuliskan di selembar kertas atau yang mau besar, Bu Retno itu sudah bawa kalender bekas, nanti di belakangnya bisa kalian tulis yang besar. Itu bagi yang senang nulis. Kalau bagi yang senang IT, kalian boleh menggunakan Canva seperti biasa. Ya. Atau mungkin ada yang mau membuat poster, Bu Retno silahkan, persilahkan. Atau ada yang mau menulis di WPS. WPS itu kan ada Word, ada PowerPoint ya. Nah silahkan, kalian diskusikan dengan teman kalian, yang mampu kalian kerjakan yang mana. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari kalian. Seperti itu, yang membutuhkan kertas besar ini ada. Nanti bisa kalian tuliskan di sini. Yang mau pakai Canva silakan. Kalian bisa buka Canva kalian, dikerjakan di Canva. Dibuat semenarik mungkin karena nanti akan ditampilkan waktu presentasi.
Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Yang dituliskan nanti jawabannya saja ya. Oke. Dikotai boleh, mau dibuat mendatar juga boleh. Yang penting teman kalian mudah memahami jawaban kalian. Gitu. Nanti silakan dipresentasikan. Untuk presentasi nanti di depan kelas. Oke, waktunya berarti kita mulai dari sekarang. Yang sini kelompok 1 dapatnya materi tentang korosi kapal. Sudah dapat materi yang mau dibaca? Sumber belajarnya? Oke. Yang ini kamu lihat video apa lihat teks? Baca apa? Lihat teks. Teks. Yang ini dibuka, sudah ketemu? Oh, masih nyari. Ini nanti rencananya mau dibuat di mana laporannya? Di Canva. Terus yang lain coba kalian klik video yang buret Nah itu link-link itu coba kalian klik. Sudah. Coba. Nah, ini sini coba ini dilihat. Jadi ini kan ini namanya jurnal. Kalau kamu mau lihat yang lebih jelas, baca lagi. Nah, ini diklik aja yang view. Jurnal itu adalah hasil penelitian. Jadi kamu tinggal baca saja di sini hasil penelitian dari ahli. Nah, itu bisa kamu jadikan sumber belajar disesuaikan dengan permasalahan yang sedang kamu bahas. Tuh ya. Kalau membutuhkan video nanti silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak kelompok sini? Enggak ada, sudah paham? Sudah bisa dipahami ya. Nanti kalau bingung ditanyakan saja. Ini kelompok 2. Kelompok 2 dapatnya materi tentang masih kapal ya, korosi pada kapal. Nah, materinya sudah kalian cari semua sumber belajarnya. Nanti kalian bisa ini pakai buku, paket dibaca. Bisa nanti pakai ini yang sudah saya kasih. Kalau yang mau di PDF itu nanti ini loh. Ini kan ada link-link. Kalian klik aja. Jadi kalau yang membutuhkan video, yang senang nonton, silakan kalian klik aja. Kan di PDF ada sih, nanti akan nyambung di videonya. Terus kalau kalian nanti lihat ini, yang jurnal, ini berarti nanti hasil penelitian dari para ahli. Atau kalian nanti bisa cari aja. Gitu. Rencana nanti laporan mau dibuat di apa? Oh, mau ditulis tangan aja? Oke, enggak apa-apa. Tapi yang nulis jangan satu anak, gantian ya. Kerjasama. Jadi kalau yang nomor 3 itu, mana soalnya? Yang nomor 3, misalkan nanti 2 anak yang mikir, silakan nanti dicari dulu, terus disepakati. Kalau sudah sepakat mau ditulis, silakan nanti ditulis. Terus nanti yang dikerjakan lagi nomor berapa? 4, nomor 6, sama nomor 7, gitu ya. Nah, silakan dikerjakan bekerja sama dengan kelompoknya. Ini nyari materi tentang korosi. Pakai jurnal atau pakai sumber sendiri? Cari referensi sendiri gitu ya. Kalau yang ini sama. Oke, dari Google juga sama. Kelompok sini enggak ada yang suka nonton video. Sukanya membaca semua. Di sini dapatnya materinya tentang Kapal. tentang korosi kapal. Sama berarti kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 sini berarti. Oke. Nanti rencananya mau ditulis di mana? Di Canva juga. Nanti kalau di Canva kan kalian nulis. Ini sudah dapat jawaban satu-satu. Kalau kesulitan ngetik kelamaan pakai Google Lens. Bisa enggak caranya? Bisa. Iya. Iya, ini kan nanti ada kamera kan. Terus nanti kamu sorotkan di tulisan kamu ini, terus nanti disalin, ditempel ke Canva. Itu lebih cepat. Ya, bisa ya? Oke, nggak ada masalah?
Ya, oke. Kelompok sini nanti laporannya mau pakai Canva ini. Oke. Nah, ini nanti Canva-nya bisa kamu sharing no dengan teman-temannya biar ngetiknya cepet. Bisa caranya? Gimana Jajal? Di sharing dulu, nanti jadi ngetiknya bersama-sama. Ambil iki ya, foto iki. Boleh. Nanti kamu ngisi sendiri juga bisa. Nah, bagikan. Setelah bagikan, nah pinter. Disalin, dikirim ke grup kalian. Nanti jadi masing-masing anak yang punya Canva itu nanti bisa mengerjakan bersama-sama. Tidak hanya satu anak saja, gitu ya. Oke. Kelompok 6 materinya tentang pembusukan ikan, masih pembusukan ikan. Nanti tugasnya laporannya mau dibuat di kertas ini. Oke, kalau di kertas berarti nanti kerjasama, yang nulis nanti dibantu mencarikan materinya, gitu ya. Yang lain nanti mencarikan materi, yang satu bisa menulis. Kalau tulisannya yang bagus, yang rapi nanti lebih mudah dibaca. Nah, ini mencari apa? Penyebabnya. Kamu tugasnya apa? Mencari apa? Kamu berarti dicari. Kalau ini penyebab ikan, berarti paling tidak kamu cari dampaknya. Kenapa kok ikan itu kok kalau busuk kok bisa mengakibatkan rugi? Nanti kan kalian kan prakteknya nangkep ikan. Nah, makanya di sini nanti kalian belajar tentang itu. Sini kelompok berapa tadi? 3. Ini kerja semua ya. Sini kelompok 2. Waktunya diperhatikan. Ini kelompok oh boleh. Ini kelompok berapa tadi? 5. Ini yang buat berapa anak? 1, 2. Ini buat Valen gawe pura kuwi. Ini yang kerja berapa anak? 2 anak. Ini kerja berapa?
Dicari materinya. Dibantu nyari jawaban. Ya. Yang apa? Refleksi. Refleksi dibuat. Refleksi itu nanti jawabannya berdasarkan dari kelompok kalian. Menilai diri sendiri. Ini udah jadi berarti. Nanti maju ya. Dibuat di sini. Ya ditulis saja langsung. Nomor 7 itu. Nomor 8 ya. Kalau ini itu jawabannya berdasarkan ini loh. Nomor 1 berarti dicukup baik. Nomor 2 solusi berarti diambilkan dari ini. Nomor ini berarti diambilkan dari ini. Diringkas. Kalau yang refleksi kan sesuai dengan yang apa kalian dapat. Sepatunya siapa sampai lari-lari dipakai lagi sepatunya. Ya waktunya diperhatikan, ini sudah melebihi 30 menit iki. Iya, jawabannya langsung saja. Ya, dikerjakan dulu, diselesaikan.
Kesimpulannya yang mencakup intinya apa langsung semua? Ini aja, misalkan faktor yang menyebabkan pembusukan ikan yaitu disebutkan saja, berarti tidak usah dikasih penjelasan. Oh, kan berarti kamu Langsung semua. mau dibuat paragraf gitu? Maksudnya gimana? Semua itu maksudnya? Oh boleh, mau dibuat gitu juga boleh. Yang penting mencakup itu, no. Mau dibuat per poin boleh, mau dilangsungkan boleh. Ya, boleh. Diambil aja. Yang masih membutuhkan kertas diambil aja. Sudah sampai kesimpulan sih? Hah? Oh, sudah sampai refleksi, selesai berarti ya. Sini sampai apa? Ketiga aja, yuk dibantu temennya. Ambil kertas lagi kalau misalkan butuh. Dibagi nomor berapa sama nomor berapa. Sini sudah sampai refleksi temennya. Langsung ditulis berarti kamu nomor berapa sampai nomor berapa gitu. Ini sudah nomor 3. 4, 6, 7, 8 masih ada 4, 6, 7, 8. 8 refleksi. Yang cendek kodrat. Kesimpulan berarti no. Nah, 7. Dikasih nama anggotanya lagi apa? Apa? Dikasih kelompok 3 gitu aja. Nah, anggotanya enggak usah ditulis. Ini sampai nomor berapa? 3. Biar cepat ambil kertas lagi, dibagi tugasnya. Jadi dibagi, yang sini nomor berapa, ini nomor berapa gitu. Kertasnya diambil. Ini sudah selesai sampai refleksi. Gampang meneh kok engel. Kakinya yang bagus, nah duduk. Ini sudah sampai apa? Jadinya kan bagi malah buat mainan. Ojo dibuat mainan, Ra. aku ngegawe niat iki. Lah jadi luwih pasti. Ya, oke. Kamu dapat slide berapa? Ditambah-tambahkan di situ. Tiga. Kalau yang kesulitan ngedit, diserahkan ke temennya, bahannya dikirimkan ke temennya. Apa tadi? Ketemu gitu. Disepakati nomor berapa sampai nomor berapa. Kakinya diturunkan.
Yang sini sudah sampai apa, No? Refleksi. Oh, sudah refleksi. Ayo, 2 kelompok sudah selesai. Kelompok 1 sama kelompok 5 sudah sampai refleksi. Yang lain, ayo. Kelompok 1 sama 5 sudah sampai refleksi. Silakan yang lain bisa disimak untuk presentasi dari kelompok 1 tentang korosi kapal. Sudah bisa dipahami? Ya, silakan. Kelompok 1 misalkan ada yel-yel dulu supaya teman-temannya bisa fokus, boleh silakan. Nah, ya sekalian ice breaking biar teman-temannya semangat untuk menyimak presentasi dari kelompok kalian. Ya, silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami tentang korosi kapal. Kenalkan, saya Rani Sami yang dari 19. Nama saya Muhammad Rizal Mustafa. Mohon izin Bu Retno untuk menyampaikan hasil tugas dari kelompok kami. Salinitas air laut, non-klorida. Salinitas air laut, non-klorida dalam air laut yang bersifat agresif dapat membentuk senyawa asam dan merusak selaput pasif pada beton. Aliran fluida yang deras, aliran fluida yang sangat deras dapat mengikis lapisan pelindung logam sehingga menyebabkan aus pada logam. Lingkungan lembab, lingkungan yang lembab dan mengandung uap air, gas O2, CO2 atau H2S dapat menyebabkan korosi pada logam. Suhu, laju korosi dari reaksi kimia meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Perawatan yang kurang optimal dapat menyebabkan korosi pada kapal. Korosi kapal mengakibatkan turunnya kekuatan dan umur pakai kapal sehingga dapat mengurangi jaminan keselamatan muatan barang dan penumpang kapal. Stainless steel untuk bagian kapal yang sering terkena air laut, pengorbanan anoda menambahkan logam yang lebih mudah teroksidas seperti yin, sebo pelindung agar logam utama tidak mengalami korosi. Salinitas air laut, non klorida dalam air laut yang bersifat agresif dapat membentuk senyawa asam dan merusak selaput pasif pada beton. Aliran fluida yang deras, aliran fluida yang sangat deras dapat mengikis lapisan pelindung logam sehingga menyebabkan aus pada logam. Lingkungan lembab, lingkungan yang lembab dan mengandung uap air, gas O2, CO2 atau H2S dapat menyebabkan korosi pada logam. Suhu, laju korosi dari reaksi kimia meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Perawatan yang kurang optimal dapat menyebabkan korosi pada kapal. Coating atau cat yang bisa membantu untuk mencegah korosi kapal. Penggunaan ini dapat diperhatikan dan dioptimalkan untuk bagian-bagian tertentu yang lebih rentan terhadap korosi. Bagian tersebut misalnya bagian lampu kapal yang posisinya berada di bawah garis air. Penerapannya pemeriksaan rutin, pembersihan rutin, pemeliharaan cat. Frekuensi atau A. Perubahan fisika, B. Perubahan kimia, C. Perubahan biologis. 2. Membantu satu sama lain. 3. Vote. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana? Yang korosi? Sudah samakah atau ada yang perlu ditambahkan lagi? Solusi untuk Yang keras. kapal lakukan perawatan rutin indikator karat perlindungan katodik penjelasan lakukan pemeliharaan kapal secara rutin misalnya setiap 6 bulan satu kali untuk mengecek apakah ada bagaimana kapal bagian kapal yang terkena karat. Aplikasikan indikator karat untuk mengurangi karat yang terjadi. Tambahkan perlindungan katodik untuk memaksimalkan perawatan anti karat. Baik, silakan. Sekarang kalian sampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nggak apa-apa kalau hakim malu ganti yang lain, nggak apa-apa. Kami dari Bapak mempresentasikan hasil tugas dari Bapak. Perkenalkan dulu. Ya. Diskusikan dalam kelompok penyebab utama pembusukan ikan. Pembusukan ikan di sini karena beberapa faktor, yaitu esensi, bakteri, masa panas, dan tempat penyimpanan yang tidak bersih. Terdapat faktor yang menyebabkan pembusukan ikan dalam penyebab pembusukan ikan. Aktivitas enzim di dalam tubuh ikan dapat menyebabkan kerusakan tubuh ikan yang disebut autolisis. Bakteri yang berada di sekitar ikan atau di dalam tubuh ikan secara alami akan berkembang biak dan menguraikan jaringan ikan. Cuaca panas. Saat musim panas, suhu udara yang tinggi membuat ikan lebih cepat busuk. Tempat penyimpanan yang tidak bersih. Jika tempat penyimpanan ikan kotor dan lembab, bakteri akan lebih mudah berkembang biak. Selanjutnya, apa dampak pembusukan ikan terhadap ekonomi nelayan dan bagaimana pembusukan ini mempengaruhi kualitas ikan hasil tangkapan? Satu, penurunan kualitas ikan yang membusuk menjadi tidak layak konsumsi karena perubahan rasa, bau, dan tekstur. Dua, kerugian ekonomi. Ikan yang tidak segera diolah atau disimpan dengan benar akan membusuk dan menyebabkan kerugian pada nelayan atau pengolah ikan. Tuliskan ide solusi yang kalian temukan dalam satu buku. Solusi untuk pembusukan ikan. Pengawetan dengan pendinginan atau pembekuan. Penjelasan singkat. Suhu rendah menghambat pertumbuhan bakteri dan aktivitas enzim. Penggunaan garam atau pengasapan. Metode tradisional ini juga dapat memperlambat pembusukan dengan menghilangkan kelembapan yang dibutuhkan bakteri untuk tumbuh. Penggunaan bahan pengawet alami seperti daun sirih, kunyit atau cuka yang memiliki sifat antibakteri untuk memperpanjang umur simpan ikan. Selanjutnya, buat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, tuliskan kesimpulan dari kegiatan ini. Kesimpulan harus mencakup faktor-faktor yang menyebabkan pembusukan ikan, infeksi
terlambat pembusukan ikan di kapal, bagaimana solusi tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas ikan kapal dan mengurangi kerugian bagi nelayan? Salah satu penyebabnya adalah bertensi dalam ikan yang dibakar. Solusi paling penting untuk memperlambat pembusukan kapal dan mematikan ikan juga menjayakan Setelah melakukan diskusi dan pembahasan hal berikut ini, satu, apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini tentang perubahan materi? Dua, bagaimana cara Jadi tentang perubahan materi dan untuk pembusukan ikan, kita jadi tahu bisa belajar dalam ikan yang kita juga jadi tahu cara ikan cepat Dua, bagaimana cara kalian bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok? Dengan cara membagi tugas seperti adanya bagian tugas tentang materi buat masalah pembusukan tugas. Tiga, bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan pendapat dalam kelompok saat bertanya? Kita coba mendiskusikan kembali bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan. Proses pembusukan ikan tadi sudah sama? Solusinya, dampaknya sama? Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan untuk apa yang menyebabkan korosi pada kapal, apa yang menyebabkan pembusukan pada ikan. Terus kalian juga sudah membedakan antara pembusukan, jenis perubahan materi yang terjadi pada korosi kapal dan pembusukan ikan. Sekarang Bu Retno akan membahas tentang apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Jadi ini berkaitan dengan yang sudah kalian diskusikan tadi, bahwa kedua contoh yang sudah kalian pecahkan kasusnya itu termasuk dalam perubahan materi. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan materi? Ini, perubahan materi adalah proses di mana zat mengalami transformasi dalam komposisi, sifat, atau bentuk. Ingat tadi pas waktu korosi kapal, adakah komposisi yang berubah? Adakah zat baru yang terbentuk? Ada. Jadi tadinya yang hanya berupa besi atau baja saja, setelah dia berikatan dengan air laut sama oksigen, maka di sini terbentuk komposisi baru. Apa itu? Berupa karat. Nah, karat warnanya yang coklat-coklat itu. Sifatnya bagaimana? Sifatnya iya betul kropos. Artinya apa? Lebih rapuh. Tadi baja yang dia sangat kuat, ketika dia mengalami korosi, maka sifatnya jadi mudah rapuh. Bentuknya jelas sudah berbeda. Kalau ikan sekarang, komposisinya berubah apa tidak? Berubah. Sifatnya juga berubah. Bentuknya juga berubah. Inilah yang disebut proses perubahan materi. Baik itu dari perubahan materi secara biologis maupun kimia. Lanjut. Nah, ini yang membedakan perubahan materi. Perubahan fisika itu adalah perubahan tanpa mengubah komposisi dan sifat asli zat. Ini yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kalau yang air berubah menjadi es batu, itu zatnya masih sama-sama masih air, sifatnya masih air.
Kalau perubahan kimia, perubahan yang mengubah komposisi zat sehingga menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya. Ini tadi contohnya pada korosi kapal. Yang tadinya baja itu sangat kuat ketika dia bereaksi dengan air sama oksigen, maka dia akan membentuk zat karat atau korosi sehingga sifatnya jadi berubah menjadi lebih rapuh. Perubahan biologi, perubahan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Sudah jelas, yang menyebabkan pembusukan pada makanan itu adalah bakteri. Jadi ikan yang membusuk itu seperti yang sudah dijelaskan teman kalian tadi, karena adanya aktivitas mikroorganisme. Di sana dia akan merusak enzim sama bagian tubuh dari ikan tersebut sehingga menjadi busuk. Nah, ini apa itu korosi pada kapal? Jadi ini yang tadi sudah kalian bahas sama teman kalian, bahwa korosi pada kapal itu adalah reaksi kimia yang terjadi ketika logam seperti besi atau baja yang digunakan pada kapal bereaksi dengan oksigen dan air laut atau udara lembab membentuk senyawa baru seperti besi oksida atau karat. Jadi coklat-coklat ini itu namanya adalah besi oksida. Perlu kalian ketahui, air biasa sama air laut itu kecepatan korosinya akan lebih cepat air laut. Jadi kenapa kapal yang ada di laut itu akan mudah korosi karena airnya mengandung garam. Tuh. Lanjut, ini korosi kapal dampaknya kerusakan struktural pada kapal, kerugian ekonomi, mengurangi umur kapal. Terus pencegahan korosi di sini bisa dengan pelapisan logam, penggunaan bahan tahan korosi dan pengorbanan anoda. Ini sudah disebutkan tadi sama kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang yang pembusukan ikan. Pembusukan ikan adalah contoh perubahan biologis yang disebabkan oleh aktivitas bakteri dan enzim yang menguraikan jaringan ikan menjadi zat lain. Dampaknya penurunan kualitas ikan, jelas yang tadinya ikan tadinya segar sekarang menjadi busuk. Jadi sudah tidak memiliki nilai jual, sudah rusak sehingga mengalami kerugian ekonomi untuk para nelayan. Pencegahan di sini bisa pengawetan dengan pendinginan atau pembekuan. Makanya di jurusan itu ada praktek pembuatan frozen. Ya. Jadi ikannya dibekukan itu adalah salah satu alternatif untuk pencegah pembusukan ikan. Terus penggunaan garam atau pengasapan, penggunaan bahan pengawet alami dan pengolahan ikan menjadi produk olahan seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di jurusan. Kalian praktek membuat bandeng presto, itu juga termasuk dalam pencegahan pembusukan. Jadi ikan yang masih segar itu diolah untuk dijadikan sebuah produk. Nah, selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah paham? Kalau sudah paham, silakan seperti tadi dikeluarkan lagi HP-nya. Bu Retno mau tahu bagaimana tingkat pemahaman kalian setelah melaksanakan diskusi kelompok dan presentasi tadi, serta penguatan yang sudah Bu Retno kasih. Yang tidak bisa ngeklik linknya, nanti silahkan kalian bisa lihat di depan, nanti saya tampilkan untuk soalnya. Sekarang masuk ke grup kelas, di sana ada tulisan post test, silahkan kalian bisa klik untuk mengerjakan evaluasi akhir untuk materi ini. Nah, sama dengan yang tadi ya, untuk yang bisa mengklik link post test, silahkan kalian klik. Untuk yang tidak bisa, silahkan kalian keluarkan buku tulisnya sama ballpointnya. Ditulis jawabannya saja.
Sudah? Soal nomor 1, waktunya 1 menit. Soalnya nanti ada 5, berarti nanti masing-masing soal 5 menit ya. Nah, yang tidak bisa masuk ke link silakan bisa ke depan. Ditulis jawabannya saja, kasih nomor 1, 1A, 1B, kayak gitu aja. Nanti yang di buku tulis berarti buku tulisnya silakan dikumpulkan. Kalau yang tidak di buku tulis otomatis jawaban akan terekam di link soalnya. Sudah selesai? Dikerjakan yuk nomor 1. Faktor utama yang menyebabkan korosi pada kapal penangkap ikan adalah A. Suhu tinggi, B. Kelembapan tinggi dan air laut, C. Paparan sinar matahari, D. Getaran mesin. Apa? Itu sudah ada yang menjawab 1. Kalau di jawaban 1 berarti sudah ada yang selesai 1 orang. Nah itu enaknya kalau yang pakai link sudah bisa langsung kirim. Dalam langsung aja nomor 1A, nomor 1B. Gimana Rahel, tidak kelihatan? Kita bacakan nomor 1, faktor utama yang menyebabkan korosi pada kapal. Sudah? Nomor 2, salah satu cara untuk mencegah korosi pada kapal adalah dengan menggunakan A. Cat biasa, B. Lapisan anti korosi, C. Pelapisan kayu, C. Bahan plastik. D. Udah. Ganti ya. Soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3. Apa penyebab utama pembusukan ikan? A. Suhu rendah, B. Bakteri dan enzim, C. Paparan sinar matahari, apa D. Kelembapan tinggi? Sudah, oke. Lanjut nomor 4. Ini soal nomor 4 sama 5. Nomor 4, metode pengawet apa yang sering digunakan untuk mencegah pembusukan ikan? A. Pendinginan, B. Pemanasan, C. Pencetakan, apa D. Penjemuran? Nah, dijawab sendiri-sendiri, jawabannya ditulis, nggak usah diucapkan. Yang terakhir, mengapa pemahaman tentang proses pembusukan penting dalam industri perikanan? A. Untuk meningkatkan jumlah ikan, B. Untuk memilih lokasi penangkapan, C. Untuk mencegah kerugian akibat ikan yang tidak layak jual, dan D. Untuk menentukan jenis umpan yang digunakan. Sudah, itu soalnya 5 saja. Ini yang pakai link sudah 7 anak yang sudah mengirimkan. Bisa kalian lihat. Yang lain nanti bukunya silakan dikumpulkan. Sudah selesai, oke? Sekarang berarti akan kalian pelajari lagi. Kelanjutan dari materi ini berarti terkait dengan B3, bahan berbahaya dan beracun. Itu nanti silakan dipelajari kembali. Buku nanti dikumpulkan, nilainya yang masih kurang berarti nanti remedi. Selesai ya? Baik, selesai. Kita buat kesimpulan dulu. Tadi kita sudah belajar tentang perubahan materi. Perubahan materi ada berapa?
Ya, ada 3 apa saja? Fisika, kimia, biologi. Oke. Untuk yang fisika berarti terjadi perubahan wujud, tidak terjadi zat baru. Kalau kimia terjadi proses kimia. Kalau yang biologis berarti bagaimana? Ya, terjadi perubahan sifat, bentuk, dan struktur. Demikian untuk pertemuan kali ini. Nanti silakan kalian dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silahkan nanti bisa istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.